cara mendengarkan diri sendiri. Mungkin kita banyak dapat masukan dan tips, begitu juga di podcast saya sebelumnya ada terkait bagaimana cara mendengarkan. Tidak cuma mendengar, tapi juga mendengarkan orang lain, agar orang merasa spesial. Saya mau sharing bahwa yang perlu didengarkan itu tidak cuma orang lain, tetapi diri kita sendiri pun itu perlu untuk kita dengarkan. Sehingga kita tahu apa yang dirasakan dalam diri, apa yang diinginkan dalam diri, sehingga yang kita lakukan itu kongruen dengan diri kita. Ada kalanya kalau kita tidak mendengarkan diri, malah justru diri kita kayak menjadi penghambat untuk kita untuk bisa take action untuk mencapai sukses. Nah, itu yang terjadi ketika kita terlalu memaksa pada suatu hal, tapi tidak mendengarkan diri. Kita maju aja terus tanpa mendengarkan diri, dan akhirnya kita sendiri yang burn out. Kita sendiri yang capek kayak gitu. Nah, maka dari itu penting untuk bisa secara rutin untuk mendengarkan diri. Apa sih pesan-pesan yang disampaikan dalam diri kepada diri kita? Nah, itu kita bisa berikan waktu untuk bisa kita dengarkan. Saya percaya bahwa diri kita ini memiliki beberapa bagian personality. Ada yang paling simpel dibaginya, ada yang bagian orang tua, ada yang juga bagian anak-anak. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tiap diri orang itu pasti punya bagian orang tua. Nah, orang tua itu adalah ketika dia berfokus pada masa depan. Oh, saya harus kerja, saya harus melakukan A, saya harus melakukan B, saya harus achieve goal saya. Nah, itu adalah bagian orang tua. Kalau bagian anak-anak itu yang mereka dalam diri, oh saya pingin main, saya pingin santai-santai, saya pingin hal-hal yang menyenangkan aja. Saya tidak mau bekerja terlalu kuat, terlalu keras untuk bisa mencapai goal saya pingin happy-happy aja. Nah, paling simpel adalah sering terjadi konflik antara dua bagian itu. Di satu bagian kita mau, oke, kita harus bekerja. Tapi mungkin Anda pernah merasakan juga, ada satu bagian yang menghambat diri kita yang mengatakan, oh jangan sekarang kerjanya, kita lebih baik rest dulu, kita lebih baik istirahat dulu, baru nanti kita kerja lagi, kita action lagi. Tapi mungkin karena Anda terlalu obses dengan goal Anda, terus Anda memutuskan untuk mengabaikan suara itu dan saya tetap harus take action goal ini, saya akan hajar terus tanpa mendengarkan. Sampai di satu titik, Anda akan merasa bahwa, capek banget, burn out banget, mungkin badan lemes banget, atau mungkin bahkan sakit. Nah, itu adalah ketika badan kita itu dipaksa untuk istirahat karena kita tidak mendengarkan diri kita. Jadi nanti bentuknya mungkin tidak cuma sakit, misalnya kecapean, tapi juga rasa males. Nah, itu bisa muncul ketika kita tidak mendengarkan diri. Nah, maka dari itu kita harus bisa mendengarkan diri kita. Ketika kita bekerja, kok ada perasaan yang kurang nyaman ya? Nah, itu kita bisa tanyakan ke diri sendiri, kayak gitu. Apa sih yang dirasakan? Apa sih yang mau, kayak gitu. Mungkin, saya pengen istirahat dulu, saya pengen rest dulu, saya mau melakukan hal-hal yang saya sukai, biar fresh lagi, biar kerjanya jadi jauh lebih baik. Nah, itu bisa kita dengarkan. Dan itu adalah masukan yang baik juga buat kita untuk rest dulu sejenak, baru setelah itu kita take action lagi. Dan actionnya juga pasti juga akan jadi jauh lebih dahsyat, jadi jauh lebih semangat juga kayak gitu. Yang penting istirahatnya, main-mainnya nggak berlebihan, seperti itu kan. Nah, jadi mulailah mendengarkan hal-hal seperti itu. Saya pun juga pernah merasakan hal tersebut. Ketika udah kerja terus lama, nah itu saya mendengarkan diri. Ada perasaan, istirahat dulu yuk sebentar, main game, atau dengerin musik, atau nonton film apa yang dimau, kayak gitu. Nah, ketika kita mau melakukan hal tersebut, tapi tentunya tidak berlebihan ya, yang harus digarisbawahi adalah tidak berlebihan, secukupnya aja, dan setelah itu ternyata bekerjanya jadi jauh lebih produktif, jadi jauh lebih efektif, dan jadi jauh lebih optimal kayak gitu. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus memberikan waktu untuk mendengarkan diri sendiri. Misalnya sebelum tidur, Anda bisa tanya ke diri sendiri, atau saat ini kalau misalnya Anda sedang merasakan ada inner conflict di dalam diri, coba hening, coba tanyakan dalam diri, apa sih yang mau, kayak gitu. Kalau misalnya dalam diri mau istirahat dulu lah sebentar, nah boleh dipertimbangkan untuk istirahat dulu sebentar, dan negosiasi ke dalam diri, bilang bahwa oke, kita akan istirahat dulu sebentar, 1-2 jam, tapi habis itu kita lanjut kerja lagi ya, biar lebih optimal dan kita bisa mencapai goalnya. Jadi dikomunikasikan juga maksudnya, sehingga kita bisa menjadi sahabat untuk diri kita, untuk bisa achieve goal-goal di dalam hidup kita. Oke? Thank you teman-teman yang udah ngedengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa